Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Neza Intani dari 12 Akuntansi 2 akan menginput persediaan CV Nia Bakery di aplikasi Mayo. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menginput persediaan yaitu membuka aplikasi Mayo. Kita pilih open. Lalu, pilih file CV Nia Bakery _ Neza Intani, Y-nya 2. Lalu tekan OK. Pilih I want to activate my company file letter trial version user should also choose this open 30 days remaining. Lalu continue, tekan OK. Lalu pilih no. Pilih inventory. Lalu tekan item list. Ini adalah daftar persediaan yang akan kita masukkan ke Mayo. Agar mudah, kita menumpuk seperti ini. Agar persediaannya terlihat dan mudah kita untuk melakukannya. Pertama, kita akan masukkan tepung terigu. Klik new, item number-nya sesuai kode di daftar persediaan yaitu BB-01. Name-nya tepung terigu. Nah, ini tuh persediaan bahan baku ya yang tepung terigu. Kita tekan I buy this item. Kita pilih harga pokok penjualan. Lalu, harga pokok penjualan ini sama ya seperti yang di soal. Lalu, kita checklist I inventory this item. Kita pilih sesuai jenis barang, yaitu persediaan bahan baku. Buying details-nya, teks kode when book diganti menjadi NT atau non-taxable. Buying unit of measure-nya diganti menjadi kilogram, yaitu sesuai satuan di soal. Lalu, klik OK. Nah, ini sudah masuk satu ya. Lalu tekan new. Item number-nya jadi BB-02. Name-nya tepung maizena. Kita seperti yang awal, kita klik I buy this item. Klik I inventory this item jadi persediaan bahan baku. Lalu buying details-nya masih kilogram ya, dan teks kode when book-nya masih N-strip T. Tekan new biar lebih cepat. Item number-nya jadi BB-03. Name-nya jadi mentega. Nih sudah sama ya seperti yang lalu. Buying unit of measure-nya masih kilogram. Kita new. Ya, item number menjadi BB-04. Name-nya telur. Di sini kita tidak men-checklist I sell this item karena ini merupakan persediaan bahan baku. Ini buying details-nya diganti menjadi buying unit of measure diganti menjadi pieces karena ini telur. Lalu kita new. Item number-nya menjadi BB-05. Name-nya susu kental manis. Sama seperti tadi, mengikuti yang tadi, gara-gara masih sama persediaan bahan baku. Satuannya
diganti menjadi kaleng. Karena kaleng tidak cukup, jadinya kita singkat aja jadi KLG. Lalu kita tekan OK. Nih, ini udah ya yang untuk persediaan bahan baku. Nah, lalu kita akan membuat persediaan bahan penolong. Item numbernya BP strip 01. Name-nya jadi keju. Ini persediaan bahan penolong ya, jadi kita checklist I buy this item, tidak menceklis I sell this item, dan menceklis I inventory this item jadi persediaan bahan penolongnya seperti di soal. Buying details-nya, nih kan dia satuannya gram kan, jadi buying unit of measure-nya jadi gram. Text kode book-nya tetap NT. Terus kita new. Nih kita buat yang kedua yaitu BP strip 02 plastik kemasan. Name-nya plastik kemasan. Sama seperti yang tadi ya, karena masih sama persediaan bahan penolong. Satuannya pieces ya. Nah, gramnya diganti jadi pieces. Kita new. Nih, item numbernya ini kan BP 03. Name-nya kotak kemasan. Yang tadi juga masih mengikuti yang tadi ya, karena ini juga masih persediaan bahan penolong. Nah, satuannya diganti menjadi box, karena di soal satuannya box. Nih, persediaan bahan penolong, sama seperti di soal. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah masuk ya persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Lalu kita tekan new, kita akan membuat persediaan barang jadi. Nih, item numbernya PS strip 01. Nih, I buy this itemnya nanti itu tidak di checklist ya, karena ini merupakan persediaan barang jadi. Name-nya menjadi pai susu original. Nih, yang kita checklist itu I sell this item sama I inventory this item. Nih, kita ganti menjadi persediaan produk jadi ya, sesuai dengan soal yang asset account for item inventory. Nah, lalu income account for tracking sales-nya ganti menjadi penjualan produk jadi. Tuh, seperti yang di soal. Nah, kita ke selling details. Nih, selling unit of measure. Tuh, itu biasanya pieces ya kalau pai susu original itu. Baru text code when sold-nya jadi N strip T atau non strip taxable. Nah, lalu kita tekan OK. Nah, dia nggak bisa. Jadi, cost of sales account-nya itu harus diisi. Tuh, kita isi jadi harga pokok penjualan, tapi kita tidak checklist ya. Kita isi tapi kita tidak checklist. Baru kita klik OK. Tuh, harga pokok penjualannya. Kita klik OK. Nah, sini kita tambahkan yang kedua yaitu PS strip 02. Name-nya pai susu keju. Nih, sama seperti yang tadi ya. I buy this itemnya tidak di checklist, yang di checklist I sell this item sama I inventory this item. Tuh, sama seperti soal ya. Karena tadi yang awal sudah begitu ya. Karena sama-sama persediaan produk jadi. Ini selling details-nya sama, baru kita klik OK. Nah, ini kita sudah memasukkan nama-nama persediaannya.
yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, dan persediaan produk jadi. Jika sudah, kita tekan close. Nah, kita pilih inventory, kita tekan count inventory. Nah, di sini kita akan mengisi kuantitas di setiap produknya. Nah, di sini tuh udah urutan ya, sepertinya, jadinya lebih gampang kita memasukkannya. Nah, lalu kita kecilkan agar kita lebih gampang melihat soal dan mengisinya di Mayo. Nah, kita akan mengisi kuantitas. Nih, di count namanya ya. Yaitu tepung terigu 250, tepung maizena 50, mentega 300, telur 4000, susu kental manis 500, keju 900, plastik kemasan 25.000, kotak kemasan 500. Nah, jika sudah, nah ini tuh yang kita tulis di count itu di difference itu sama ya. Baru kita tekan di adjust inventory. Kita pilih aja seperti yang tadi. Nah, di sini kita pilih salah satu yaitu persediaan bahan baku. Kita opening balance. Nah, kalau kita tadi klik, dia bakal muncul nomor akunnya di sini di account. Date-nya kita buat ya sesuai soal, yaitu tanggal 1 bulan 12 2020. Nah, memonya ganti menjadi saldo awal persediaan. Nih, kan kuantitinya udah ada nih, dan akunnya udah ada, akunnya di sini. Nih, unit cost-nya, kita akan mengisi unit cost, yaitu harga atau unit. Otomatis nanti bakal muncul di amount kalau kita isi. Yang pertama, BB strip 01 yaitu 12.500. Kita tap, enter, tap ya. Nih, BB strip 02 jadi 10.500. BB strip 03 jadi 12.000. BB strip 04 jadi 1100. BB strip 05 jadi 5500. BP strip 01 jadi 9000. BP strip 02 50, BP strip 03 jadi 4000. Nah, di amount-nya ini itu sudah otomatis ya. Kalau kita klik unit cost, nanti di amount itu muncul tuh harganya kayak quantity dikaliin unit cost gitu. Nah, udah sama ya dengan total harga yang di soal. Nah, kalau sudah kita tekan record. Nah, kalau kita misalnya ada yang salah nih, kita bisa lihat. Kita ganti aja date from-nya jadi 2000. Sampai tanggal sekarang ya. Nah, ini udah semua ya, kayak di debit, di kredit. Sudah sama. Nah, kita tekan close. Nah, tadi itu kita buka di transaction journal ya. Tekan item list. Nah, di sini tadi kita itu menginput namanya ya. Baru kita tekan count inventory. Nah, di sini tadi kita menginput saldo awalnya. Nah, sekian video penginputan persediaan dari saya Neza Intani. Terima kasih.